Sobat Malam Pace-Mace, salam jumpa dalam tayangan Info Digul edisi hari ini 30 November 2022. Rangkuman berita pilihan akan kami hadirkan bersama saya Fernando Kapurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo melantik 110 anggota Badan Pemusyawaratan Kampung Bamuskam periode 2022-2028 di Gedung Bung Hatta Kodim 1711 Bovendigul. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji 110 anggota Bamuskam periode 2022 hingga 2028 ini tersebar dari 4 wilayah distrik, yaitu Distrik Mandobo, Distrik Arimob, Distrik Ambatui, dan Distrik Iniandit. Bupati Bovendigul dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bamuskam periode 2022-2028 wilayah Distrik Mandobo, Arimob, Iniandit, dan Ambatui tahun 2022 dapat lebih bersinergi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung di wilayah pemerintah Kabupaten Bovendigul. Kami percaya saudara akan melaksanakan tugas pembantuan pemerintah di tingkat kampung, pemerintah distrik sampai kepada kami di kabupaten. Kepada Bapak kami berikan siap tanggung jawab. Bapak Ibu yang terpilih saat ini sebagai anggota Bamuskam, yang lama tidak sedang berkesempatan terpilih, mari sama-sama kita duduk sama-sama, kita berdiri sama-sama, dan kita tidak membangun kampung. Sebab bangun kampung bukan orang lain, Bapak Ibu sendiri yang akan membangun kampung sendiri. Sehingga saya percaya dengan pelantikan sore hari, anggota Bamuskam yang baru akan melaksanakan tugas Bapak Ibu mulai hari ini sampai tanggal 1 Desember sudah ada kepala kampung terpilih. Dan saya adalah Wakil Bupati, kami dua selaku Bupati dan Wakil Bupati berharap Bapak Ibu yang dilantik pada sore hari ini sebagai penanggung jawab pemilihan kepala kampung nanti di tanggal 1 Desember. Saya mau sebelum tanggal 25 saya lantik kepala-kepala kampung wilayah ini hadiah. Bupati juga menambahkan, dengan pelantikan ini, Bamuskam dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang melekat pada jabatannya masing-masing dengan penuh loyalitas, disiplin, dan bertanggung jawab demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi ke depan. Hengki juga menghimbau kepada Bamuskam yang telah dilantik agar bisa membantu atau bermusyawarah dengan masyarakat untuk menyiapkan kepala kampung. Dan dirinya akan melantik kepala kampung sebelum tanggal 25 Desember 2022 untuk seluruh kampung di wilayah pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bupati Bovendigul kembali melantik 97 anggota Badan Pemusyawaratan Kampung Bamuskam 19 kampung dari 4 distrik yang dipusatkan di Balai Distrik Kou, Kabupaten Bovendigul. Bapak dan personil. Bupati Bovendigul kembali melantik 97 anggota Badan Pemusyawaratan Kampung Bamuskam 19 kampung dari 4 distrik yang dipusatkan di Balai Distrik Kou, Kabupaten Bovendigul. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo mengatakan, Bamuskam memiliki peran yang strategis dalam menentukan maju atau tidaknya suatu kampung dalam perencanaan di kampung. Dikatakan Hengki, tanpa program dari bawah, kami tidak tahu apa permintaannya. Sehingga saudara-saudara Bamuskam yang baru dilantik hari ini mohon kerjasamanya yang baik dalam membangun kampungnya sendiri. Saudara, saya percaya bahwa SK Bamuskam yang baru pertama kali dilantik di Bovendigul dan ini sejarah baru, maka saudara akan melaksanakan pemerintahan dengan baik. Tanggung jawab kami berikan. Siap. Mari kerjasama yang baik, mulai dari tingkat kampung sampai ke distrik dan ke kabupaten. Kami cuma 2 tahun pemerintahan, yang belum kami lakukan
direncanakan oleh kampung dan dilanjutkan kepada kami melalui Muska, Muskis, dan Musrembang, sehingga di sana kami bisa dapat tindak lanjut. Tanpa program dari bawah kami pun tidak tahu permintaannya apa. Sehingga saudara-saudara Bamuskam yang saya baru lantik hari ini mohon kerjasama yang baik dan bangun kampungnya sendiri. Saya dari Viriwagi tidak bisa bangun kampung kau, kecuali orang kau sendiri. Ditambahkan Bupati, terkait pemilihan kepala kampung, dirinya berkeinginan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember mendatang, sehingga anggota Bamuskam yang baru dilantik memiliki tugas untuk melaksanakan demokrasi yang benar di atas tanah ini. Untuk diketahui, 97 anggota Bamuskam yang baru dilantik berasal dari 19 kampung, 4 distrik, yaitu Distrik Kou, Distrik Manggilum, Distrik Viriwage, dan Distrik Kawagit. Sementara sebelumnya pelantikan Bamuskam juga telah dilaksanakan di Distrik Miniptana, Mandobo, dan Jair. Tim Liputan, Digul TV, mengabarkan. Dengan telah dilantiknya Badan Musyawarah Kampung, Bamuskam diharapkan bisa bekerja maksimal dan bekerja sama dengan baik serta dapat memajukan kampung ke arah yang lebih baik. Setelah dilantik oleh Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo, 110 anggota Badan Pemusyawaratan Kampung bisa bekerja dengan baik dalam memajukan kampungnya. Selain itu juga para Bamuskam yang dilantik diharapkan bisa bekerja sama yang baik dengan pemerintah kampung, dalam hal ini kepala kampung. Penjabat Kampung Sukanggo, Rudolf Andi Fatlolon saat ditemui di sela-sela pelantikan Bamuskam mengatakan, kita punya harapan para Bamuskam yang baru saja dilantik bisa lebih maksimal dalam kinerjanya khususnya dalam pengawasan serta fungsi pengontrolan terhadap kinerja kepala kampung. Ini tentu kita punya harapan supaya para Bamuskam yang baru saja dilantik ini bisa lebih maksimal dalam kinerjanya, khususnya dalam fungsi pengawasan, fungsi pengontrolan terhadap kinerja pemerintah kampung. PJ Kampung Sukanggo juga menambahkan, kita tahu bahwa banyak fungsi Bamuskam, salah satunya adalah pengontrolan kinerja kepala kampung, dan ini harus dipahami agar bisa dimaksimalkan sehingga kinerja kepala kampung dalam pelayanan terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, secara struktur maupun pelayanan administrasi untuk kedepannya lebih baik. Ia juga berharap fungsi kontrol dan ketegasan terhadap kinerja pemerintah kampung itu yang harus lebih dimaksimalkan, karena banyak tantangan yang dialami oleh pemerintah kampung sehingga dengan dukungan Bamuskam lebih kuat dalam pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Distrik Mandobo, Agustina Mote berharap kepada Bamuskam yang baru saja dilantik ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang dituangkan dalam perundang-undangan di mana mereka harus patuh terhadap aturan tersebut. Ia juga menambahkan, dengan dilantiknya Bamuskam ini, mereka bisa membangun kampungnya masing-masing karena Bamuskam salah satu penggerak di dalam kampung, penganyoman kepada masyarakat, serta sebagai pendamping kepala kampung, sehingga diharapkan mereka bisa bekerja sama membangun kampung, karena kalau bukan mereka, siapa lagi yang membangun kampungnya sendiri. Tim Liputan, Digul TV, mengabarkan. Setelah melantik anggota Bamuskam, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo kembali melantik pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan Pemda Bovendigul. Acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini dilaksanakan di Aula Bung Hatta Makodim 1711, Bovendigul. Setelah melantik anggota Bamuskam, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo kembali melantik pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan Pemkab Bovendigul. Acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini dilaksanakan di Aula Bung Hatta Makodim 1711, Bovendigul. Dalam arahannya, Bupati Hengki mengatakan pelantikan bukan penghargaan, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah untuk dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Saya dan saudara wakil sebagai bupati dan wakil bupati, kami berharap pelantikan itu bukan suatu kebanggaan. Pelantikan itu suatu beban dalam pekerjaan yang harus dibebani oleh Bapak Ibu sekalian. Saya dan saudara wakil berharap
Selain itu, Bupati juga menyebut dari pengamatannya, pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan di birokrasi belum berjalan baik selama ini. Untuk itu, saudara-saudari, semua yang baru dilantik, bergandengan tangan dan bekerja sama dengan menciptakan suasana kerja yang baik dalam memberikan pelayanan. Ditambahkan Bupati, dirinya melihat instansi vertikal TNI Polri di daerah ini bekerja dengan baik. Kesehatan juga baik, tetapi di birokrasi dinas badan kantor, pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan ini yang belum berjalan baik. Sehingga kebobrokan ini yang perlu kami ingatkan kembali sebagai Bupati untuk bekerja lebih baik lagi ke depan dalam memberikan pelayanan sebagai abdi negara. TNI Polri di daerah ini sudah bekerja baik, kesehatan sudah baik, hanya kami di birokrasi, dunia pendidikan, setengah bagian sudah baik. Tapi kami di birokrasi, OPD badan kantor, orang malas ke kantor. Tapi jadi setiap bulan marah dibilang begini. Ini sebabnya tahu tidak tahu, mengerti tidak mengerti, kami sampaikan kepada yang mengerti. Kalau mengerti berpura-pura tidak mengerti, itu yang salah sama sekali. Tipu diri sendiri, tipu tanah ini, tipu masyarakat yang terdepan. Menurutnya, saat ini banyak orang mencari pekerjaan dan semua berlomba-lomba menjadi pegawai negeri. Tetapi setelah menjadi pegawai negeri, tidak mau masuk kantor. Hal ini yang dikatakannya salah. Teman-teman dan saudara-saudara yang telah mendapatkan kesempatan, mari bekerja dengan hati dan ikhlas. Sebab tanah ini akan memberikan yang terbaik ketika saudara bekerja dengan baik dan ikhlas di atas tanah ini. Tim Liputan, Digul TV, mengabarkan. Pace-mace, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pace-mace, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pelayanan kesehatan bergerak tahap keempat di distrik Manggelum menjadikan status kesehatan masyarakat Bayanggop meningkat. Dengan pelayanan kesehatan bergerak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengangkat status kesehatan masyarakat di Kampung Bayanggop, distrik Manggelum. Dalam PKB ini ada 9 jenis ketenagaan, yaitu kesling, gizi, dokter spesialis, bidan, perawat, dan kegiatan ini sudah dimulai dengan tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Selain mengangkat status kesehatan masyarakat di Kampung Bayanggop, distrik Manggelum, dengan PKB ini juga, masyarakat di Kampung Bayanggop, distrik Manggelum, sudah teredukasi untuk memeriksakan kesehatannya. Saat ditemui Kepala Seksi Kesehatan, Rujukan dan Tradisional, Bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Yankes, Benedictus Benggip mengatakan, pelayanan kesehatan bergerak ini merupakan suatu program kesehatan khusus untuk daerah-daerah terpencil yang jauh dari pelayanan kesehatan, dan PKB ini adalah pelayanan kesehatan untuk daerah terpencil dengan melihat status kesehatan masyarakat. Program KB ini suatu program kesehatan bergerak khusus untuk daerah terpencil ya, khusus untuk daerah terpencil yang tidak sempat mendapat pelayanan kesehatan daerah terpencil. Makanya pelayanan kesehatan bergerak khusus untuk daerah terpencil untuk kita melihat perkembangan status kesehatan masyarakat. Jadi Benedictus juga menambahkan pada tahap keempat, kita melihat suatu evaluasi dan intervensi sejauh mana program PKB ini mengangkat derajat kesehatan di distrik Manggelum, khususnya di Kampung Bayanggop. Dan dari evaluasi di tahap keempat ini, salah satunya yaitu pada anak-anak yang ada di Kampung Bayanggop. Mereka sudah bisa melakukan cara sikat gigi dan mencuci tangan dengan baik dan benar. Sementara dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Ferdi Yulian Tandi mengatakan, pada PKB tahap keempat ini, kita sudah melihat masyarakat
sudah teredukasi untuk bisa memeriksakan kesehatan mereka dan tidak semata-mata mereka harus aktif, tetapi harus mempunyai keinginan untuk memeriksakan kesehatan mereka dan diharapkan mereka bisa terhindar dari penyakit. Banyak pelayanan yang dilakukan ini semua pelayanan yang sifatnya komprehensif ya. Jadi kita memeriksa pasien, terutama pasien-pasien dewasa, pasien-pasien lansia. Jadi pasien-pasien ini tidak selamanya orang cuma obati saja, tapi orang periksa keadaannya. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan faktor usia itu semua orang periksa. Terutama misalnya gangguan asam urat, gangguan kolesterol, gangguan gula darah, mereka yang tensinya juga orang periksa supaya orang bisa membantu mereka supaya kesehatan mereka lebih baik lagi. Verdi juga berharap dengan wilayah yang luas dan jarak tempuh yang jauh, tetapi harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk melayani masyarakat yang terluar yang memerlukan akses pelayanan kesehatan. Sementara itu, Dr. Gigi Hermina Pongsi Bidang mengatakan, pada pelayanan kesehatan bergerak tahap keempat lebih ke follow up, karena tahap 1, tahap 2, tahap 3, Dr. Gigi sudah berkunjung, dan di tahap keempat ini lebih ke follow up, dan terkait dengan tindakan pada tahap keempat ini lebih banyak ke konsultasi dan premedikasi atau pemberian obat, serta untuk tindakan pencabutan gigi belum adanya pasien karena ini merupakan tahap akhir dari PKB. Tahap keempat ini kami lebih ke follow up karena tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga dokter gigi sudah berkunjung. Ini tahap keempat cuma lebih ke follow up, dan setelah follow up ditanya-tanya kepada adik-adik tadi, mereka sudah jauh lebih mengerti soal apa sih manfaat dari sikat gigi, kemudian gimana sih cara untuk memelihara kesehatan gigi. Memang ada beberapa yang belum mengerti, tapi beberapa sudah mengerti. Jadi setidaknya ada suatu peningkatan untuk gigi. Ia juga mengungkapkan, PKB ini sangat bermanfaat dan sangat baik untuk Kampung Bayanggop karena daerah yang sangat jauh dijangkau dengan akses yang begitu susah, proses perjalanan yang begitu panjang, dan diharapkan PKB ini bukan hanya dilakukan di Kampung Bayanggop, Distrik Manggelung, tetapi juga akan dilaksanakan di daerah lain karena di daerah aksesnya juga sangat sulit dijangkau. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul laksanakan penandatanganan MOU kerjasama penyelenggaraan program studi pendidikan sarjana terapan keperawatan dan profesi ners bersama Poltekkes Kemenkes Jayapura. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul laksanakan penandatanganan MOU dan kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura dalam penyelenggaraan program studi pendidikan sarjana terapan keperawatan dan profesi ners di Kabupaten Bovendigul. Penandatanganan MOU ini dilaksanakan guna mewujudkan tenaga-tenaga kesehatan yang andal dan berkompeten di Kabupaten Bovendigul. MOU dan kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura sebagai salah satu program pemerintah daerah dalam memajukan kesehatan yang ada di Kabupaten Bovendigul. Ditemui di sela-sela penandatanganan MOU dan kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo mengatakan, dengan penandatanganan MOU dan kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, yaitu kelas jauh yang kami buka dengan 36 mahasiswa yang sementara kuliah dengan bantuan pemerintah daerah, dan bantuan ini dikhususkan kepada saudara-saudara kita yang dari D3 ke sarjana sesuai bidang pelayanan kesehatan yang mereka miliki. Ia dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sudah 36 orang yang sementara sudah kuliah dan bantuan dari pemerintah daerah. Bantuan ini kami khususkan untuk saudara-saudara kita yang dari D3 ke S1 supaya proses pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang mereka, dan STR yang belum ada di mereka bisa mereka miliki, lalu pelayanan di puskesmas-puskesmas yang ada di 20 distrik. Bupati juga menambahkan,
Dengan MOU dan kerjasama bisa mengisi tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas yang tersebar di 20 distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Sementara itu, Kasubag Andum, dosen Poltekkes Kemenkes Jayapura, Demianus Tafor mengatakan, Poltekkes Kementerian Jayapura adalah senter dari Kementerian Kesehatan yang ada di Provinsi Papua, di mana kita tahu Poltekkes Jayapura ini berada di bawah naungan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang berkomitmen membangun tenaga pendidikan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentunya kita tahu bahwa Poltekkes Kemenkes Jayapura adalah satker dari Kementerian Kesehatan yang ada di Provinsi Papua. Yang mana kita tahu Poltekkes Kemenkes Jayapura ini berorganisasi di bawah Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, mempunyai komitmen pengembangan pendidikan itu di bawah Dirjen Vokasi Kemendikbud RI. Tentunya program Poltekkes dalam pengembangan pendidikan ini mengacu dua program, artinya kesehatan dan pendidikan. Tentunya untuk mendukung dari kegiatan yang terjadi di provinsi maupun di kabupaten. Ia juga menambahkan, Poltekkes Kemenkes Jayapura secara akreditasi dari institusi yaitu akreditasi B dan tingkat prodi sarjana terapan maupun profesioners tingkat pendidikan sangat baik. Sementara itu, PLH Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong mengatakan, dengan kerjasama ini bisa berjalan dengan baik sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Harapan kami dari Dinas Kesehatan bahwa kami juga berharap bisa bersaing dengan daerah-daerah lain sesuai dengan harapan kita, karena tuntutan adalah semua sama rata. Jadi kami juga ingin SMK juga sama dengan. Maria juga menjelaskan, sesuai dengan data yang dimiliki oleh Dinkes Bovendigul, sumber daya manusia terutama di bidang kesehatan masih sangat rendah dibandingkan daerah-daerah lain. Tim Liputan, Digul TV mengabarkan. Pace-mace, kita ke info lainnya. Menyikapi polemik terkait rencana pembangunan bendungan Digul di Kalimuyu, Distrik Denati, DPRD Bovendigul menggelar rapat dengar pendapat. Menyikapi polemik terkait rencana pembangunan bendungan Digul di Kalimuyu, Distrik Ninati, DPRD Kabupaten Bovendigul menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan pihak Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Muyu yang tergabung dalam forum NUPKA dan Simpul dari berbagai wilayah di Papua. Rapat bersama berbagai pihak ini digelar di ruang sidang dan dipimpin langsung Ketua DPRD Bovendigul, Athanasius Koknak. Dinilai memiliki peran dalam rencana pembangunan bendungan Digul di Kalimuyu, Balai Wilayah Sungai Papua, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR diberikan kesempatan pertama menyampaikan rencana pembangunan bendungan tersebut. Perwakilan Kepala BSW Papua Merauke, Paulus Toban menjelaskan, rencana pembangunan bendungan sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu, yang mana merupakan program nawacita Presiden Jokowi untuk dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik dan pengairan. Menurut Paulus, untuk bendungan Digul awalnya direncanakan dibangun di Kalikau, Distrik Waroko, namun mendapat penolakan masyarakat sehingga dipindahkan ke Kalimuyu, Distrik Ninati, Kabupaten Bovendigul. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan rencana pembangunan bendungan di lokasi di sungai di Kalimuyu. Yang pertama 2017 itu kami adakan studi kelayakan, tapi tepatnya di Kalikau karena ada beberapa hal
tidak dilanjutkan. Setelah beberapa kali mengadakan sosialisasi ke masyarakat, ada tempat wisata dalam yang akan terkena genangan, yang kita punya daerah yang keramat. Jadi takutnya kalau itu nanti tergenang sehingga masyarakat dan kami sepakat untuk dipindah. Lalu dipindah lagi ke Inaki, wilayah Inaki di Kalimuyu itu 2018-2019. Beberapa kali sudah diadakan sosialisasi kepada masyarakat. Saya sendiri pernah datang langsung dengan Bapak Kepala Balai dan disambut oleh saudara-saudara kami yang ada di lokasi dengan tarian adat, dengan sambutan yang luar biasa, dan kami bersyukur bahwa kami diterima dengan luar biasa. Pernah juga kami sosialisasi di Bapeda dan beberapa kali di lokasi di Inaki. Lalu ya di awal memang masih berjalan dengan baik, tidak ada persoalan, dan sekarang pun bagi kami tidak ada persoalan. Ya kami terus pada rencana, dan kalau soal persoalan dilaksanakan pun atau tidak itu tidak ada, ya rasanya tidak ada masalah, tergantung dari bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih khusus ya pemerintah daerah dan masyarakat. Mendengar itu, masyarakat adat Muyu yang terbagi dalam 7 subsuku dari hulu hingga hilir Kalimuyu, yakni Kamindip, Okpari, Kakaib, Kawiyet, Yonggom, Are Kasaut, dan Ninggrum menyatakan menolak rencana pembangunan bendungan tersebut. Hal ini pun dibenarkan Sekretaris Forum Nupka Demianus Katayu. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan BSW terkesan sepihak dan tertutup, tanpa melibatkan masyarakat Muyu seluruhnya. Lanjut Katayu, kami tolak karena wilayah adat Muyu sangat kecil dan berbatasan langsung dengan negara PNG. Kalau bendungan dibangun, otomatis akan menenggelamkan tanah dan dusun kami, di mana itu merupakan tempat cari makan masyarakat yang notabene masih tergantung dengan hasil alam. Yang berikut, aliran Kalimuyu juga memiliki banyak tempat sakral atau keramat, dan merupakan jalan masuknya peradaban bagi masyarakat Muyu, sehingga kalau dibendung akan timbul bencana alam dan konflik sosial antara masyarakat Muyu sendiri. Baik itu kebiasaan sikap penolakan, sekaligus di sini kita tawarkan ke pemerintah daerah. Hal ini bupati dengan wakil bupati, serta DPR dengan pimpinan DPR serta dengan anggota. Bahwa solusi yang kita pulang dari bendungan itu tidak boleh ada bangun lagi di Kalimuyu. Kita minta di situ pertama itu bidang pendidikan berbasis asrama dari TK sampai dengan perguruan tinggi, berasas religi dan budaya Katolik dan berbudaya Muyu. Itu di wilayah perbatasan, karena sejauh ini mulai dari perbatasan ini wilayah Muyu di Kurusan sampai dengan Muayi kita belum dapat pendidikan yang layak. Kita belum lagi sempurna di wilayah sana. Kita ingin diskriminasi, tidak ada orang nyogok. Pernyataan penolakan ini mendapat dukungan legislatif dari seluruh fraksi di jajaran DPRD Bovendigul. Semua fraksi berpandangan sama terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat Muyu. Ada alasan-alasan yang memang oleh DPR itu menjadi catatan penting bagi Balai Sungai, dan juga kita akan menyampaikan pendapat DPR juga dengan Bupati sebagai pemerintah daerah kepada kementerian terkait PUPR untuk memperhatikan. Jadi untuk
untuk bendungan sendiri dengan pendapat masyarakat yang sudah dilakukan beberapa saat ini dan tadi pada rapat dengan pendapat menyimpulkan untuk menolak. Di akhir kesimpulan rapat dengar pendapat, Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo, menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dan Menteri PUPR. Apa yang direncanakan dan diprogramkan pemerintah sudah baik, karena untuk menciptakan salah satu pembangkit yang merupakan energi terbarukan. Namun jika ditinjau dari aspek geografis dan sosial budaya masyarakat Muyu, sepertinya kurang tepat dibangun bendungan di wilayah perbatasan. Sehingga yang terjadi hari ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat, melalui pemerintah provinsi, daerah, bupati melalui kami, provinsi, dan pusat. Mudah-mudahan pesan kami mewakili masyarakat didengar oleh pemerintah pusat. Dan waduk yang direncana dibangun ini tidak dibangun, tapi akan dibangun di waktu-waktu mendatang, tapi daerah yang berbeda. Daerah Muyu kecil, 4 distrik, berapa marga tidak layak untuk dibangun. Masyarakat saya senang, mau menerima, tapi wilayah mereka akan terkikis, anak cucu mereka di kemudian hari. Sekarang saya sudah baku, saya kemarin ke kunjungan kerja, orang Muyu bilang ini saya petanah, baru dia panah ke depan nanti apa? Kalau kita suka kawin campur, belum lagi dia datang mengaku dia petanah. Terus kita mau kemana? Hal-hal itu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dan kami sampaikan kepada Balai Sungai untuk selanjutnya sampaikan kepada Pak Menteri. Kami terima pembangunan, tapi pembangunan bentuk yang lain. Terima kasih, saya pikir seperti itu Bapak Ibu, pimpinan Dewan. Sehingga disarankannya kalau memungkinkan dipindahkan ke lokasi lain, seperti di perbatasan kabupaten antara Bovendigul dan Pegunungan Bintang, sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat kedua kabupaten itu. Saya sarankan aspirasi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV mengabarkan. Momentum HUT Korpri ke-51 ASN Bovendigul dituntut laksanakan 4 program nasional dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melaksanakan apel bersama aparatur sipil negara dalam rangka memperingati HUT Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang ke-51. Apel Korpri yang digelar di lapangan kantor Bupati dipimpin langsung Wakil Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu. Dalam sambutan penasehat Korpri yang dibacakan, Wakil Bupati Bovendigul menyebutkan, Korpri adalah wadah yang terdiri dari aparatur sipil negara untuk ASN, dan oleh ASN, oleh karena itu, Korpri memiliki peran dalam mendukung ASN melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara negara. Di momentum ulang tahun yang ke-51 ini, diharapkan ASN dapat berperan lebih dalam mendukung peran dan kinerja ASN yang lebih baik, karena tantangan yang dihadapi terus-menerus berubah. Oleh karena itu, Korpri pun perlu menyesuaikan, terutama dalam memberikan dukungan yang relevan kepada para ASN. Berdasarkan Musyawarah Nasional Korpri ke-9 kemarin, ada 4 hal program utama yang ditetapkan, di antaranya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, menguatkan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karir dan bantuan hukum ASN, serta peningkatan kesejahteraan ASN. 4 program tersebut adalah bukti bahwa Korpri ingin bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh ASN yang merupakan anggotanya. Pada Musyawarah Nasional Korpri yang ke-9, ada 4 program utama Korpri yang telah ditetapkan, antara lain 1. Korpri bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. Yang kedua, Korpri harus menguatkan ideologi dan karakter ASN. Dan yang ketiga, Korpri perlindungan karir dan bantuan hukum untuk ASN. Dan yang keempat dan terakhir, Korpri adalah untuk peningkatan kesejahteraan ASN. Selanjutnya untuk program tersebut
adalah bukti bahwa Korpri ingin lebih bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh ASN yang merupakan anggotanya. Wakil Bupati Leksi menambahkan, seperti perkumpulan profesi lainnya, Korpri juga perlu menjadi wadah bertukar pikiran bagi para anggota agar bisa berinovasi, belajar hal baru, dan lebih kritis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Masalah yang muncul saat ini dan di masa mendatang menuntut kapasitas birokrasi yang lebih tinggi dan perlu mencari cara agar bisa melayani masyarakat dengan makin cepat, makin baik, dan makin murah. Upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus bersama-sama Korpri sebagai wadah ASN dari berbagai unit kerja sebenarnya sangat ideal dalam memberikan pandangan yang lebih luas. Jika dilihat Korpri sebagai suatu perkumpulan profesi, ada satu pembeda yang perlu disadari dan dipahami bahwa Korpri adalah perkumpulan para penyelenggara negara. Artinya, anggota Korpri harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Bahkan sudah melakukan sumpah janji untuk menjadi benteng bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, jelas Leksi, mau tidak mau, ASN harus secara aktif berperan menjadi teladan dan memegang nilai-nilai ASN, yakni berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten. Selain itu, harus menjunjung nilai toleransi, menghalau radikalisme, fanatisme, dan mengutamakan hajat hidup seluruh rakyat dan bukan hanya segelintir golongan tertentu. Tim Liputan, Digul TV, mengabarkan. Pace-mace, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Guna menjaga pelestarian budaya lokal Bovendigul, Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul melonsing Rumah Kreasi Rombongan Seni Bovendigul dan pagelaran budaya Bovendigul yang kedua. Menjaga pelestarian budaya lokal, Dewan Kesenian Tanah Papua DKTP Kabupaten Bovendigul akan meluncing Rumah Kreasi Rombongan Seni Bovendigul, Rumah Kribo, dan kembali menggelar pagelaran kearifan lokal masyarakat 5 suku besar Bovendigul yang kedua. Rumah Kribo yang bertempat di lapangan Trikora Tanah Merah akan dijadikan sebagai sekretariat DKTP dan tempat berkumpulnya para seniman Kabupaten Bovendigul. Sementara untuk pergelaran budaya sendiri merupakan salah satu program kerja Dewan Kesenian yang berkolaborasi dengan sanggar-sanggar budaya lokal untuk menampilkan hasil karya mereka. Sekretaris DKTP Kabupaten Bovendigul, Alphonse Tamge mengatakan, sebenarnya sudah 8 tahun sanggar-sanggar melaksanakan pesta budaya ini, tetapi ada berbagai kendala-kendala yang dihadapi sehingga melalui Dewan Kesenian berkolaborasi dan mendesain program ini untuk mengangkat budaya masyarakat lokal. Jadi kembali ke awal bahwa pesta budaya ini sebenarnya telah diselenggarakan oleh sanggar-sanggar sekitar 8 tahun lalu. Namun ketika Dewan Kesenian pun eksis, akhirnya sinergi antara sanggar-sanggar dengan Dewan Kesenian lewat desain program kita di tahun 2022, kita lanjutkan dari 2021 ke 2022, sehingga festival ini dia adalah festival yang kedua, di mana potensi daripada 5 suku Mandobo, Auyu, Kombai, Kurowai ini semua dalam rangka pelestarian seni budaya daripada kelima suku besar ini. Jadwal ataupun setiap tahun kita akan anggarkan untuk dilakukan setiap tahun dalam rangka proteksi, perlindungan terhadap nilai-nilai seni budaya di Kabupaten Bovendigul. Ditambahkannya, untuk acara pergelaran akan disesuaikan dengan jadwal Bupati Bovendigul. Setelah pembukaan pergelaran, pihaknya telah menyiapkan lapak-lapak penjualan untuk setiap sanggar budaya bagi masyarakat 5 suku besar yang akan menampilkan atau menjual
hasil karya sanggarnya dan kuliner khas daerah Bovendigul pada lapak tersebut. Lanjut Sekretaris DKTP, halaman Rumah Kribo ini akan dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata budaya Bovendigul. Masyarakat luar atau wisatawan yang berkunjung bisa mencari souvenir khas Bovendigul di tempat ini. Kita telah membangun sebuah destinasi. Jadi sebuah destinasi contoh untuk misalnya wisatawan yang datang di sini atau tamu-tamu dari luar Bovendigul yang datang, mereka bisa membeli pernak-pernik souvenir di tempat yang sudah kita buat. Jadi tempat sebagai sebuah destinasi dari pengembangan. Jadi itu kolaborasinya di situ. Jadi kegiatan ini pun siang malam nanti akan dilakukan. Jadi pada saat siang ada penjualan kuliner seperti itu. Kita juga tidak egois, artinya tidak harus sendiri orang Papua semua di sini, tapi dari saudara-saudara Nusantara juga kita ada kasih porsi di sini. Sehingga mungkin untuk kuliner-kuliner yang ada di sini seperti bakso, mie ayam dan lain-lain. Sementara teman-teman dari Papua juga mau belajar buat seperti itu ya. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman Nusantara untuk partisipasi juga tentunya. Dan ini saya pikir satu ikon besar karena kita mendesain ini agar nanti ujung-ujungnya ke pendapatan asli daerah, begitu. Jadi nanti ada tarif restribusi juga kita kenakan sesuai nanti dengan perda restribusi daerah, sehingga ini juga sebagai salah satu mesin penghasil uang ya untuk kita setor ke PD Pemda, sehingga ada kontribusi juga di situ. Diharapkannya masyarakat adat untuk tetap menjaga kelestarian seni budaya daerah. Dewan Kesenian Tanah Papua berdasarkan tupoksinya siap mendukung dan menjembatani seluruh seniman dan budayawan dalam perkembangannya ke depan. Selain itu, pesan Alphonse juga untuk pemerintah daerah agar bisa mensinergikan program kerja, terutama dana otsus, untuk mendukung pengembangan seni budaya dan pendampingan bagi pelaku usaha mama-mama Papua dalam memasarkan hasil karya pernak-pernik atau souvenir yang merupakan ciri khas daerah Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Tingkatkan pemasaran pariwisata daerah. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bovendigul menggelar Festival Seni Budaya. Meningkatkan pemasaran di bidang pariwisata daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bovendigul menggelar Festival Seni Budaya yang bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bovendigul, Amandus Tikuk mengatakan, Festival seni dan budaya ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui potensi pariwisata melalui pertunjukan seni budaya. Selain itu juga, dalam kegiatan ini melibatkan peserta yang notabene para pelajar dari 5 distrik besar di Kabupaten Bovendigul, yakni Mandobo, Mindip Tanah, Waroko, Jair, dan Kou. Harus bisa menampilkan potensi diri mereka, ekspresi dengan seni tari, ada kreasi budaya dan ada kreasi pilihan bebas. Jadi di sini ada anak-anak sekolah, itu sasaran kami yang utama. Tapi juga ada orang-orang tua. Ini mereka masuk di tari kreasi pilihan bebas. Nah, seperti itu. Jadi ini memang kita buka kesempatan, kita berikan kesempatan, kita buka ruang untuk anak-anak kita ini bagaimana mereka bisa mengekspresi potensi diri, tetapi juga kita bagaimana untuk menggali potensi seni budaya di daerah ini. Itu tujuan kami. Ditambahkan Amandus, event ini juga dapat membina dan mengangkat kreativitas generasi muda Bovendigul di bidang pariwisata budaya, di samping untuk mewujudkan masa depan industri pariwisata yang lebih maju dan berkembang.
Diselenggarakannya kegiatan festival seni budaya ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu, yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut. Dikatakannya, kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang perlu didukung, karena bisa mengangkat nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan sebagai satu destinasi pariwisata di Kabupaten Bovendigul. Namun satu hal lagi yang disentil Wagub Lexi adalah terkait pengembangan potensi pariwisata, karena hal ini masuk dalam salah satu visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Menurut Lexi, berdasarkan pengamatannya masih banyak potensi pariwisata yang belum dikembangkan, terutama untuk destinasi wisata alam. Yang mewakili Bupati menyampaikan apresiasi dan juga mensupport, memberi semangat kepada panitia penyelenggara agar benar-benar kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, baik itu kelompok perorangan, agar kegiatan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Yang paling utama bisa memberikan manfaat dalam pengembangan pariwisata, lebih khusus pariwisata budaya. Ya, kalau kita berbicara pariwisata budaya, berarti kita harus mengenal budaya-budaya apa saja yang ada di Kabupaten Bovendigul. Ya, paling tidak yang sekarang selalu tampil dalam segala hal kegiatan, yaitu tarian-tarian. Ya, mudah-mudahan itu juga masuk dalam konteks program untuk diadakannya suatu perlombaan. Dan juga bicara budaya, kita juga pasti bisa melihat atau kita bisa kembangkan juga hal-hal terkait budaya, keindahan alam yang ada di Kabupaten Bovendigul. Diharapkan dengan event-event festival semacam ini bisa memacu diaspora untuk terus berinovasi dan berkarya dalam mewujud nyatakan industri pariwisata yang lebih baik, maju, dan berkembang. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Sementara itu, mengenang masa kecil saat duduk di bangku sekolah, Bupati Bovendigul mengunjungi SMP YPPGI Kou, Distrik Kou, Kabupaten Bovendigul. Saat berkunjung ke Distrik Kou, Bupati Bovendigul sempatkan diri mengunjungi sekolah masa kecilnya, yakni SMP YPPGI Kou. Hal ini dilakukan Bupati Hengki Yaluo sebagai bentuk penghargaan sekaligus untuk mengenang masa kecilnya saat menuntut ilmu di bangku pendidikan. Kedatangannya disambut para guru dan siswa saat mengunjungi SMP YPPGI Kou, Distrik Kou, Kabupaten Bovendigul. Saat memasuki ruangan guru, Hengki Yaluo diperlihatkan foto masa kecilnya oleh kepala sekolah, yang saat itu juga menjabat sebagai kepala sekolah SMP YPPGI.
Hengki kemudian memasuki salah satu ruangan kelas dengan ekspresi wajah yang diam dan sesekali meneteskan air mata. Saya pernah jadi siswa di sini. Bangunan di luar sana sudah rusak. Itu ruang kelas saya, kata Bupati saat bertatap wajah dengan para siswa. Di hadapan para siswa, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menasehati dan memberikan motivasi agar dapat menjadi sukses sama seperti dirinya. Adik-adik, belajar baik. Sama seperti saya. Kami ini orang bilang tidak mampu, tidak layak. Tidak bisa jadi bupati. Kalau kamu yang dulu tidak mampu jadi bupati, harus berusaha. Mama ibu bicara, bapak kepala sekolah bicara, ibu bicara, kamu harus dengar. Ya. Sebab ujung rotan mereka itu seperti kakak sekarang pakai Garuda. Garuda di mana? Garuda ada orang yang mengerti lebih dulu baru sebagai Garuda. Tapi Tuhan tunjukkan kasih setia itu kepada kami anak umat ini. 2 kali Bupati Bovendigul kami anak ini. Dari yang itu dan satu kebanggaan luar biasa bagi kami anak ini. Lanjut Bupati, Bapak Ibu guru bicara, kepala sekolah bicara, kalian harus mendengar. Sebab ujung rotan mereka membentuk kakak saat ini bisa pakai Garuda. Belajar terus yang baik, perempuan atau lelaki, berlomba-lombalah untuk naik kelas. Walaupun jumlah siswa sedikit, nanti kelak kalian akan jadi pemimpin sama seperti saya. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Mace-mace, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Saya Fernando Pekuru mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Mace-mace dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nub bagen, gub bagenep, gub bagenep, bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Selamat malam dan sampai jumpa.